Assalamualaikum sahabat Rajut, jumpa lagi bersama saya Rusmiati di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial tas yang seperti ini. Ini motifnya sangat mudah dibuat, apalagi bagi para pemula, jadi jangan khawatir. Dan di sini juga kalian nggak perlu khawatir tentang masalah sambungan, karena di sini tidak akan terlihat sambungan sama sekali. Ini kalian bisa lihat sama semuanya, depan belakangnya juga sama, tidak terlihat sambungan sama sekali. Nah teman-teman, ini ketinggian tasnya itu 20 cm dari atas sini hingga ke bagian alas. Itu ukurannya 20 cm dan lebarnya dari sini ke sini itu sekitar 16 cm. Nah, teman-teman, bagi kalian yang ingin mengetahui tutorial cara pembuatannya, simak terus video saya step by step sampai selesai. Yuk, kita langsung saja mulai tutorial cara pembuatannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah benang dan ini ada warna hijau dan ada warna pink. Saya akan menggunakan 2 warna. Selanjutnya ada hakpen. Ini saya menggunakan hakpen nomor 4 dari merek Cross. Selanjutnya kita mulai tutorial cara pembuatannya. Pertama-tama kita akan buat alasnya terlebih dahulu. Kita awali dengan membuat slip knot atau simpul. Nah teman-teman, ini karena nanti berkelipatan 3, kita buat sebanyak 36 rantai. 1 2 3 4 5 dan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Selanjutnya kita tambahkan 2 rantai, 1 2, lalu kita masuk pada lubang ketiga dari hakpen, kita buat 1 DC. Lalu pada lubang selanjutnya lagi kita buat DC. Ini kita akan buat DC masing-masing lubang 1 double crochet. Jadi pada setiap masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC. Nanti kita lakukan ini, kita kerjakan sampai pada bagian ujung rantai di rantai awal ini. Kita lanjutkan, kita buat DC pada setiap masing-masing lubang. Dan 1 lubang kita isi dengan 1 DC. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Di sini tersisa 1 rantai. Selanjutnya untuk 1 lubang rantai yang pada bagian ujung ini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. 1 2. Selanjutnya kita masuk pada lubang bagian bawah ini di lubang selanjutnya. Jadi kita langsung masuk ke sini ya. Karena di sini sudah terisi, jadi kita masuk ke bagian sini. Kita lompati, lalu kita buat pada lubang sebelahnya ini. Kita buat 1 DC. Lalu kita masuk lagi pada lubang berikutnya. Kita buat 1 DC. Lalu pada lubang berikutnya lagi 1 DC.
Nah, teman-teman, ini dia berbentuk oval ya, karena tadi di bagian sini kita isi 2 DC. Selanjutnya kita akan melakukan ini, kita kerjakan sampai nanti pada bagian ujung ini sama seperti tadi. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC. Jadi kita buat 1 DC di setiap masing-masing lubang. Satu lubang kita isi dengan 1 DC dan akan kita kerjakan sampai pada yang terakhir atau di DC pertama di bagian awal ini tadi. Ini nanti satu keliling atau satu kali putaran itu kita mendapatkan 72 lubang atau 72 DC. Kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai pada bagian ujung. Nah, di awal ini tadi karena sudah kita buat 1 DC, akan kita tambahkan lagi 1 DC di lubang pertama, DC yang pertama tadi ya. Karena nanti biar sama dengan DC bagian sini, satu lubang kita isi dengan 2 DC. Jadi teman-teman, ini di setiap ujungnya, bagian ujungnya kita isi satu lubang dengan 2 DC. Selanjutnya kita lanjutkan, kita buat slip stitch pada lubang DC yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, selanjutnya kita kita slip stitch lagi pada lubang yang kedua. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini. Nah, teman-teman, setelah kita lakukan slip stitch, selanjutnya kita buat rantai sebanyak 5. Jadi ini kita akan buat badan tas. Kita awali dengan membuat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada lubang yang sama kita buat 1 DC di lubang rantai ya. Kita buat 1 DC. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan, kita skip 2 lubang, 1, 2, masuk pada lubang ketiga, kita buat DC 1, lalu 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya kita buat lagi 1 DC pada lubang yang sama. Di tiang DC ini kita buat dalam satu lubang yang sama, kita buat 1 DC lagi. Nah, jadi dalam satu lubang ada 2 DC, 1 DC lalu 2 rantai, dan ini 1 DC lagi. Nah, yang di pertama ini 3 rantai pertama kita anggap 1 DC dan 2 rantainya ini sebagai sama seperti ini, lalu kita buat 1 DC lagi. Kita lanjutkan, skip 2 lubang, 1, 2, masuk pada lubang ketiga, kita buat 1 DC, lalu 2 rantai, 1, 2, selanjutnya 1 DC lagi pada lubang yang sama. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dan cara ini akan kita kerjakan sampai mendapatkan 1 keliling. Kita ulang-ulang sampai mendapatkan 1 kali putaran. Kita skip 2 lubang, masuk pada lubang ketiga, buat 1 DC. Lalu kita buat 2 rantai. Selanjutnya 1 DC pada lubang yang sama. Lalu lanjutkan, skip 2 lubang, masuk pada lubang ketiga, buat 1 DC, lalu 2 rantai, lalu 1 DC pada lubang yang sama. Seperti ini. Kita ulang-ulang sampai mendapatkan 1 kali putaran. Nah, setelah kita mendapatkan 1 kali putaran dan kita sampai pada bagian ujung, selanjutnya kita lakukan slip stitch pada bagian lubang ini di
rantai pertama tadi. Jadi di lubang ini ya, di rantai pertama tadi kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini seperti ini, jadi dia jarang-jarang ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan, kita buat motifnya. Ini kita ganti benang menggunakan benang berwarna pink. Jadi kita ganti benang. Selanjutnya kita buat 1 SC pada lubang sama di dalam lubang ini. Kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya. Kita buat 1 SC. Lalu kita tarik seperti ini agak memanjang. Kita buat seperti ini. Kita kait benang. Lalu masukkan ke lubang, kait benang, keluarkan. Nah, seperti ini kita tahan. Kita buat lagi kait benang, masukkan ke lubang, kait benang, keluarkan melalui lubang dan tahan. Ini udah 2. Kait benang lagi, masukkan ke dalam lubang, kait benang, keluarkan melalui lubang. 3. Ini kita buat sampai 4 ya. 4. Nah, setelah itu kita keluarkan sekalian semuanya seperti ini, lalu kita kunci. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita masuk pada lubang berikutnya. Di lubang ini kita buat SC, kita tutup dengan membuat SC. Jadi hasilnya seperti ini. Ini ya teman-teman, kita lanjutkan pada lubang berikutnya. Ini di lubang yang sama kita buat sama seperti ini. Kita kait benang, masukkan ke lubang, kait benang, keluarkan melalui lubang dan tahan. Lalu kait benang lagi, masukkan ke lubang hakpen kita, kait benang, keluarkan melalui lubang, lalu tahan. Ini kita buat sebanyak 4 kali. Seperti ini ya. Nah, setelah 4 kali kita kait benang, lalu keluarkan semuanya. Lalu kita kunci, kait benang, kita kunci seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya di sini. Kita masuk ke lubang berikutnya, kita buat SC. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Kita lanjutkan. Kita kait benang seperti ini, lalu masuk, tahan, kait benang lagi, keluarkan, tahan, kait benang lagi, keluarkan, tahan, lalu kait benang lagi, keluarkan, tahan. Selanjutnya kita kait benang, keluarkan ke semuanya yang ada di hakpen, lalu kita kunci. Selanjutnya masuk pada lubang berikutnya ini, kita buat 1 SC. Nah, teman-teman, ini caranya kita akan ulang-ulang sampai mendapatkan 1 kali putaran, atau nanti sampai pada bagian ujung. Kita akan bertemu lagi di motif yang pertama. Jadi nanti kita bertemu lagi di motif yang pertama ini ya. Kita lanjutkan sampai mendapatkan 1 kali putaran. Kait benang, kita kunci dulu dengan menggunakan 1 SC pada lubang berikutnya. Lalu kait benang, masukkan, keluarkan, tahan.
kait benang, masuk ke dalam lubang, keluarkan, tahan, kait benang lagi, tahan, lalu selanjutnya, nah ini udah ada 4, kita kunci, lalu membuat 1 SC pada lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan 1 kali putaran, lalu kita akan membuat slip stitch pada bagian sini di SC yang pertama tadi. Di bagian awal di sini kita lakukan slip stitch di sini di SC awal. Kita lakukan slip stitch. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita ini sudah 1 kali putaran. Dan ini udah putaran kedua udah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada putaran yang ketiga. Kita akan mengganti warna benang lagi karena di sini kita akan membuat tangkainya seperti pada bagian awal tadi, warna hijau. Kita ganti benang dengan benang berwarna hijau. Setelah itu kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama seperti di awal ya, kita awali dengan 5 rantai, lalu kita buat 1 DC pada lubang yang sama. Kita buat 1 DC. Selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya. Nah, ini kita akan masuk pada lubang bagian warna pinknya di sini. Di lubang kecil ini, di lubang SC ya, kita masuk pada lubang SC-nya ini. Kita buat 1 DC, lalu 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya kita buat 1 DC pada lubang yang sama. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan, kita masuk pada lubang SC yang berikutnya, yang ini. Jadi ini kalian bisa lihat di antara 2 motif ada lubang SC yang awal kita buat tadi. Ini lubangnya. Kita masuk pada lubang ini ya. Lalu kita buat DC. Selanjutnya 2 rantai. Lalu 1 DC lagi pada lubang yang sama. Kita lanjutkan. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat 1 DC di lubang ini. Lalu 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya 1 DC lagi pada lubang yang sama. Nah, teman-teman, jadi seperti ini ya, kita akan buat sama seperti pada bagian bawah tadi. Dan ini akan kita kerjakan di setiap antara dua motif ini di lubang SC yang ini. Jadi ini di setiap masing-masing antara 2 motif itu ada 1 lubang SC. Ini ada ya. Nih, kita masuk di setiap masing-masing lubang. Jadi kita lanjutkan. Kita buat 1 double crochet pada lubang SC di antara 2 motif. Lalu 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya 1 DC lagi pada lubang yang sama. Dan ini kita kerjakan ulang-ulang sampai mendapatkan 1 kali putaran. Nanti kita akan bertemu lagi pada bagian awal di 5 rantai awal tadi. Jadi kita akan bertemu lagi pada bagian sini. Kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan 1 kali putaran dan kita sudah sampai pada bagian ujung di yang terakhir. Selanjutnya kita akan lakukan slip stitch pada rantai yang awal ini di lubang sini.
kita lakukan slip stitch. Nah, lalu kita akan lakukan slip stitch lagi sebanyak 2 kali. 1, 2. Lalu kita masuk pada tengah-tengah ini, di lubang tengah. Antara kedua ini ada lubang tengah ini. Kita lakukan slip stitch pada lubang ini. Kita masukkan hakpen, lalu kita slip stitch. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Setelah itu kita awali lagi dengan membuat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya pada lubang yang sama kita buat 1 DC. 1. Lalu kita masuk lagi pada lubang berikutnya di lubang sini. Jadi di antara tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah ini kita masuk pada bagian sini. Di bagian atasnya ini. Jadi kita akan masuk pada lubang bagian ini ya, tengah-tengahnya kita masuk. Kita buat 1 DC. Lalu 2 rantai. Lalu 1 DC lagi pada lubang yang sama. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, kalau tadi di bagian awal kita buat 1 baris aja. Nah, di bagian atas ini kita akan buat seperti ini sebanyak 2 baris. Tapi kita tidak masuk pada yang sama ya, lubang yang sama. Kita masuk pada pertengahan antara kedua ini, di tiang tengah-tengah ini. Kita masuk di tengah-tengah ini. Jadi di antara kedua tangkainya ini kita masuk di tengah-tengahnya. Kita lanjutkan. Kita masuk pada bagian tengah. Lalu kita buat 1 DC. Selanjutnya 2 rantai. Lalu 1 DC lagi pada lubang yang sama. Berikutnya kita buat 1 DC pada tengah-tengah ini, lubang tengah-tengah antara kedua ini ya. Selanjutnya 2 rantai. Lalu 1 DC pada lubang yang sama. Ini akan kita kerjakan sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita kerjakan sampai mendapatkan 1 kali putaran atau sekeliling. Nanti kita akan bertemu lagi pada bagian ujung, di bagian awal, di 5 rantai awal tadi di sini. Kita lanjutkan. Kita kait benang masuk di lubang tengah-tengah antara dua ini. Lalu buat 1 DC. Selanjutnya 2 rantai. Lalu 1 DC lagi pada lubang yang sama. Nah, teman-teman, ini kita udah sampai pada bagian ujung lagi. Selanjutnya kita akan slip stitch pada rantai awal ini. Kita buat slip stitch seperti ini. Selanjutnya kita akan buat motif sama seperti ini, yang di bawah warna pink. Kita ganti benang dulu dengan benang berwarna pink. Lalu kita akan buat motifnya. Kita ganti benang. Selanjutnya kita buat SC dalam lubang ini. Setelah kita buat SC, kita akan buat sama seperti tadi. Kait benang, lalu masukkan ke lubang, kait benang, keluarkan, lalu tahan. Kait benang lagi, masukkan melalui lubang, lalu kait benang, keluarkan melalui lubang, lalu tahan. Ini kita lakukan sebanyak 4 kali. Kait, masukkan, kait, keluarkan, lalu tahan. Kita ulangi lagi.
Nah, seperti ini. Kalau sudah 4 kali kita kunci, lalu kita buat seperti ini lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita masuk pada lubang berikutnya. Jadi kita masuk di lubang ini ya. Nih, kita masuk pada lubang sini, lubang berikutnya kita buat SC. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti pada awal tadi. Kait benang keluarkan, tahan. Kait benang, masukkan, keluarkan, tahan. Kait benang, masuk, keluarkan, tahan. Lalu kait benang, masuk, kait, keluarkan, tahan. Selanjutnya kita kait benang, keluarkan ke semuanya. Lalu kita kunci. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi pada lubang berikutnya. Kita buat SC. Nah, teman-teman, ini akan kita kerjakan sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita lakukan sampai mendapatkan 1 kali putaran, atau nanti kita akan bertemu lagi pada bagian ujung, yaitu motif di bagian awal. Jadi kita akan bertemu lagi pada motif yang pertama ini. Kita lakukan sampai selesai, sampai pada bagian ujung. Kait benang, masukkan ke lubang, kait, keluarkan, tahan. Kait benang, masukkan ke lubang, kait, keluarkan, tahan. Kait benang, masukkan ke lubang, kait, keluarkan, tahan. Nah, ini udah 4 kali kita kait benang, keluarkan ke semuanya, lalu kita kunci. Selanjutnya membuat SC pada lubang berikutnya. Kita ulang-ulang sampai mendapatkan 1 kali putaran. Nah, teman-teman, setelah sampai pada bagian ujung, selanjutnya kita akan lakukan slip stitch lagi. Jadi ini kita lakukan slip stitch pada lubang SC yang pertama di sini. Ini ya. Kita lakukan slip stitch. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita akan buat bagian ininya lagi. Kita ganti benang dengan benang berwarna hijau. Lalu kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita buat 1 DC pada lubang yang sama. Ini kita buat 1 DC. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk pada lubang berikutnya. Di tengah-tengah antara motif ada lubang SC ini. Ini ya, lubang SC-nya di tengah-tengah antara motif. Kita buat 1 DC. Lalu 2 rantai. Selanjutnya 1 DC lagi pada lubang yang sama. Setelah itu kita buat lagi pada lubang berikutnya di antara kedua motif. Di lubang SC kita buat DC. Lalu 2 rantai. Lalu 1 DC pada lubang yang sama. Ini langkahnya sama ya, seperti pada bagian awal-awal. Kita buat 1 DC, lalu 2 rantai,
Selanjutnya 1 dc lagi pada lubang yang sama. Nah, teman-teman, jadi nanti seperti ini. Langkahnya itu sama seperti pada bagian awal ini. Jadi kita buat tangkainya ini dulu, motif V-nya, lalu kita buat ini motifnya yang berwarna pink. Nah, teman-teman, caranya tinggal kalian ulang-ulang sampai mendapatkan ukuran tas atau dompet yang kalian inginkan. Dan caranya itu sama ya. Di awal ini motif V-nya hanya 1, tapi pada bagian baris-baris selanjutnya motif V-nya itu 2 baris. Jadi pada bagian awal itu kita awali dengan 1 baris motif V, lalu 1 baris motif yang warna pink ini. Aku nggak tahu nih motifnya namanya apa ya. Terus selanjutnya kita lanjutkan pada baris berikutnya, baris ketiga, kita buat motif V 1 baris, lalu baris keempat kita buat motif V lagi. Selanjutnya pada baris ke 5 kita buat motif yang warna pink ini. Nah, teman-teman, ini setelah motif warna pink kita buat motif V lagi, dan nanti selanjutnya pada baris ke-6 ya motif V-nya. Selanjutnya pada baris ke-7 kita buat lagi motif V, tapi nanti masuk pada bagian tengah-tengah antara kedua motif V ini, di tengah-tengah bagian sini lubang-lubang ini. Ini ya. Jadi sama seperti di bawah, kita buat dulu motif V-nya, selanjutnya kita buat motif V baris kedua, kita buat di tengah-tengah di antara dua motif V ini. Jadi di tengah-tengah lubang ini ya, di tengah-tengah lubang motif V. Jadi nanti pada bagian atasnya lagi sama, kita lakukan, kita kerjakan, kita buat motif V untuk baris selanjutnya di tengah-tengah antara kedua motif V ini. Jadi di sini ya, di lubang tengah-tengahnya ini. Jadi nanti pada baris berikutnya kita akan buat motif V lagi. Setelah 1 kali putaran, 1 kali putaran motif V yang ini, yang baris ini, kita lanjutkan dan kita akan buat motif V lagi pada baris berikutnya. Nanti kita masuk pada tengah-tengah bagian motif V yang di bagian sini. Ini nanti teman-teman jangan lupa setiap kali kita sampai pada bagian akhir kita slip stitch di rantai pertama ini. Nanti kalau ketika pada motifnya kita slip stitch di SC yang pertama. Nah, teman-teman, kalian lanjutkan sampai mendapatkan ukuran dompet atau tas yang kalian inginkan. Nah, teman-teman, setelah kalian mendapatkan ukuran yang kalian inginkan, selanjutnya ini saya sudah selesai ya. Saya akan membuat pada bagian atasnya ini. Pada bagian atasnya akan saya buat SC. Jadi saya tutup dengan membuat SC. Nah, kita ganti benang, kita buat SC dengan benang berwarna hijau. Kita buat SC-nya dengan benang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Kita ganti benang, kita masuk pada lubang berikutnya. Ini ya, lubang ini ya, sebelah ini. Kita buat SC. Selanjutnya kita masuk lagi pada lubang berikutnya, kita buat SC. Lalu pada lubang berikutnya lagi kita buat SC. Lanjutkan pada lubang berikutnya kita buat SC. Nah, teman-teman, ini kita akan buat SC di masing-masing lubang. Di setiap lubang-lubang yang ada di bagian atas ini, lubang-lubang ini ya. Jadi lubang-lubang yang ini nih kita akan isi dengan SC. Kita buat SC sebanyak 3 baris. Nih, setiap masing-masing lubang
satu lubang kita isi dengan 1 SC. Jadi ini kita akan buat bagian atasnya sebagai penutupan. Kita buat dengan tusuk SC aja. Dan kita lanjutkan. Kita lakukan sampai mendapatkan sebanyak kita lakukan sampai mendapatkan sebanyak 3 baris SC, dan ini kita akan buat pada baris pertama. Kita lanjutkan sampai mendapatkan 3 baris SC. Jadi di setiap lubang, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. 1 lubang 1 SC. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini aku udah mendapatkan 3 baris SC. Selanjutnya untuk baris terakhir, kita kunci dengan membuat slip stitch. Kita buat slip stitch. Setelah itu kita buat lagi 1 rantai sebagai penguncinya. Lalu selanjutnya tinggal kita rapikan aja. Kita putus benang dulu. Kita putuskan benang. Selanjutnya kita rapikan. Nah, ini ada benang warna pink juga, kita putus aja. Lalu kita rapikan. Ini kita rapikan ke bagian dalamnya aja ya. Kita selip-selipkan pada bagian dalam. Nah, di sini. Ini teman-teman, ini sisa dari benang tadi. Tinggal kita gunting kecil-kecil. Selanjutnya kita rapikan menggunakan korek api. Tetep aja. Nah, selanjutnya tinggal bagian ini kita rapikan lagi. Kita rapikan dulu ya. Nah, teman-teman, ini sudah saya rapikan pada bagian atasnya. Dan seperti ini hasil dari tas rajutnya. Selanjutnya nanti tinggal kita pasang talinya aja. Dan di sini teman-teman, talinya sudah saya buat seperti ini talinya. Nih. Sudah saya buat. Untuk pembuatan talinya ini kalian bisa lihat pada bagian deskripsi. Saya akan taruh cara membuat talinya ini di bagian deskripsi. Linknya akan saya taruh di sana. Nah, sekarang tinggal kita pasang talinya. Kita pasang bagian sini ya. Seperti ini, lalu pada sisi sebelahnya lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya dari tasnya. Sudah saya pasangkan talinya. Nah, teman-teman, ini sudah selesai pembuatan tasnya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian agar mereka bisa mengetahui tutorial cara pembuatan tas ini. Dan jangan lupa dukung saya dengan cara di subscribe channel saya agar saya semakin semangat dalam membuat tutorial-tutorial yang lainnya. Terima kasih.